Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pejuang beasiswa. Kembali lagi bersama saya Imran Rosadi. Baik sahabat sekalian, di video kali ini akan sedikit berbeda karena di video ini saya akan menyampaikan apa saja kendala atau hambatan saya pada waktu dulu proses persiapan beasiswa kuliah ke luar negeri. Nah, kita langsung saja ke intinya ya. Jadi pada saat itu saya menyampaikan keinginan ke kedua orang tua, istilahnya ya izinlah begitu, bahwa saya ingin kuliah lagi gitu. Saya sampaikan saya ingin kuliah lagi gitu. Namun beliau menyampaikan bahwa sebaiknya anaknya setelah kuliah langsung bekerja gitu, sesuai dengan bidang saya pada waktu itu teknik kimia gitu. Beliau menginginkan saya untuk setelah kuliah kerja gitu. Jadi ternyata tidak sesuai dengan harapan gitu, karena alasan utama beliau adalah alasan ekonomi gitu. Dan kalau teman-teman punya persoalan seperti saya, jangan lupa tonton terus video ini. Semoga nanti ada hikmah yang bisa diambil gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Lalu apa yang saya lakukan setelah mengetahui bahwa orang tua belum mengizinkan gitu untuk saya kuliah lagi dan lebih mendukung untuk bekerja? Setelah, karena pada waktu itu adalah masih liburan, seingat saya masih liburan, lalu kemudian saya balik ke kota, balik ke Jogja untuk kuliah gitu, karena saya dari Lombok, kemudian balik ke Jogja untuk melanjutkan kuliah S1. Di situ kemudian saya berpikir, waktu itu sekitar semester 7 apa semester 8 saya lupa. Kemudian saya merenungkan apa sebaiknya yang harus saya lakukan, apa sebaiknya yang harus saya persiapkan, karena saya sangat ingin sekali kuliah lagi gitu dengan beasiswa, atau kalau tidak bisa dengan beasiswa ya saya nggak apa-apalah kerja dulu, kemudian hasil gaji kerja itu saya bisa manfaatkan untuk kuliah, atau kuliah sambil kerja begitu. Itu menjadi pilihan saya pada waktu itu, karena mengharapkan orang tua, dan saya juga memahami bahwa orang tua belum mampu untuk membiayai saya kuliah S2 begitu. Dan saya juga bersyukur sekali, alhamdulillah bisa kuliah saja S1 sudah syukur sekali begitu. Lalu kemudian saya mendapatkan sebuah sebuah inspirasi begitu dari sebuah renungan, bahwa saat ini saya pribadi pun saat itu saya pribadi pun belum mendapatkan pekerjaan yang artinya saya belum bisa hidup mandiri. Dia masih mengandalkan kedua orang tua untuk membiayai kehidupan, makan, kuliah, tempat tinggal dan sebagainya gitu. Nah, saya belum bisa hidup mandiri. Jadi problem keduanya adalah saya belum bisa hidup mandiri gitu. Nah, itu semester 7 apa semester 8 gitu. Saya memikirkan hal itu. Nah, mulai dari situ kemudian saya bertekad saya harus punya pekerjaan sebelum saya lulus gitu. Karena mengapa sebelum saya lulus? Karena harapannya semisal nanti setelah saya lulus, kemudian saya daftar beasiswa, tetapi ternyata ditolak, setidaknya nanti saya akan punya waktu lagi untuk persiapan beasiswa gitu. Atau saya belum bisa daftar setelah lulus, belum daftar beasiswa karena masih belum, persyaratan saya belum terpenuhi, maka saya bisa punya waktu untuk tetap tinggal di kota dengan biaya sendiri gitu, dan juga tidak lagi minta ke orang tua begitu. Karena kalau saya tidak
tidak punya pekerjaan setelah lulus nanti, tentunya saya akan diminta pulang ke kampung begitu, untuk membantu kedua orang tua di kampung begitu. Makanya saya pilih opsi saya harus punya pekerjaan. Kalau bisa sebelum lulus gitu harus punya pekerjaan gitu. Itu target saya pada waktu itu. Karena saya harus persiapkan berkas-berkas. Saya juga harus mempersiapkan bahasa Inggris karena pada waktu itu juga belum mendapatkan skor TOEFL gitu. Dan juga bahasa Inggrisnya juga masih hancur ya pada waktu itu. Nah, kemudian saya coba cari lowongan pekerjaan. Bisnis sebenarnya sudah ada ya, sudah lama ya saya coba untuk berbisnis, tapi hasil dari bisnis tersebut masih belum cukup untuk membiayai seluruh kehidupan saya di Jogja pada waktu itu. Oke. Kemudian saya mencari pekerjaan dan alhamdulillah ada teman yang nge-share di grup kalau tidak salah dulu itu di grup LDK ya. Jadi ada informasi lowongan pekerjaan menjadi seorang musyrif di asrama tahfiz gitu. Dan asrama itu juga baru pertama kali dibentuk untuk yang ada di Jogja gitu. Nah, saya coba daftar gitu. Coba daftar dan setelah proses seleksi, wawancara, dites dan alhamdulillah saya keterima bekerja gitu. Nah, dari situ saya bisa kemudian sudah tidak sesering dulu untuk meminta kedua orang tua gitu. Karena saya untuk tempat tinggal alhamdulillah gratis. Kemudian untuk makan juga bisa dari hasil gaji gitu. Dari situ kemudian saya tunjukkan bahwa saya benar-benar ingin hidup mandiri. Jadi saya tunjukkan ke orang tua bahwa saya bekerja ini memang untuk persiapan beasiswa juga gitu. Jadi saya coba komunikasikan lagi dengan orang tua karena sudah berjalan ya, sudah saya juga sudah lulus S1. Setelah saya lulus S1, saya juga sudah bekerja. Lalu kemudian saya sampaikan lagi ke orang tua bahwa saya ingin melanjutkan kuliah S2 gitu dengan beasiswa, dia bilang. Lalu kemudian respon orang tua pada waktu itu agak mulai berbeda, tidak seperti sebelumnya gitu. Dan alhamdulillah beliau mendukung begitu. Sekarang mendukung dengan dengan beasiswa lah begitu. Nah, saya diizinkan untuk kuliah lagi gitu. Setelah saya sampaikan ke orang tua lagi dan alhamdulillah saya mendapatkan izin ridho begitu untuk melanjutkan kuliah lagi gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana cara meyakinkan orang tua. Tentunya orang tua teman-teman berbeda ya. Orang tua saya punya karakter yang berbeda dan setiap anak pasti tahulah karakter orang tuanya seperti apa begitu. Dan saya percaya dan yakin setiap orang tua memiliki punya keinginan untuk anaknya yang terbaik lah begitu. Nah, jadi kalau teman-teman punya problem dengan orang tuanya belum mendapatkan izin, usahakan dapatkan izin gitu dengan orang tuanya. Karena kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan si pemberi beasiswa sementara orang tua kita sendiri belum bisa kita yakinkan bahwa kita ingin serius, ingin kuliah lagi gitu. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan di video yang singkat ini. Mintalah keridhaan orang tua dan juga minta doanya gitu, karena doa beliaulah yang sangat makbul gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini tentang bagaimana kita bisa meyakinkan kedua orang tua kita untuk serius ingin kuliah lagi dengan beasiswa kuliah ke luar negeri gitu.
Terima kasih sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Konken University Thailand.